Oke, balik lagi teman-teman. Sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Ini menjadi pembicaraan yang hangat ya di netizen ketika Tifa mengatakan bahwa 93% rakyat percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Riset algoritma katanya. Kemarin kan sempat kita singgung ya di video saya sebelumnya. Perkataan Tifa itu saya jadi bingung. Riset yang seperti apa, data-datanya gimana, observasinya seperti apa teman-teman. Sampai berani mengatakan 93%, waduh. Kalau tidak ada bukti ataupun data ya otomatis ini ngeframing. Ngeframingnya sudah kemana-mana teman-teman. Makanya ini jadi sorotan ya, jadi sorotan netizen terutama. Membalas apa-apa yang dilontarkan oleh Tifa mengenai riset algoritma katanya teman-teman. Nah, pernyataan dari netizen ini saya rasa mewakili perasaan teman-teman. Makanya kita lihat videonya seperti apa. Riset ini riset bukan cuma sekedar survei lembaga. Riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Oke Bu. Ya, jadi saya mohon sekali ini yang saya mohon Pak. Survei indikator 66,9%. Research algoritma gak tuh? Berapa tadi kata dia? 93% rakyat percaya. Rakyat yang mana? Rakyat alam gaib. Ayat alam gaib. Research algoritma. Algoritma Pak Bapak kau. Research algoritma. Mana nih? Katanya kemarin udah kirim surat. Kok Pak Jokowi nggak ditangkap-tangkap tuh? Ayo dong, mana? Balasan suratnya mana? Lagian juga lu ngadain survei di mana bisa 93%. Lu kemana aja? Aduh, capek. Iya, kemarin-kemarin kan ngelapor ke luar negeri ya. Tifa berbicara mengirimi surat ke beberapa presiden. Satu-satu presiden luar negeri disebutkan oleh Tifa. Sampai sekarang saya gak tahu hasilnya seperti apa ya. Menarik sih. Jadi mereka ngotot pengen Pak Jokowi ya, mantan Presiden RI itu menunjukkan ijazahnya yang asli. Karena sudah dikatakan dari hasil research ya atau riset itu menyatakan segitu banyaknya. Nah, badan riset mana? Hasilnya mana? Nah, itu perlu diketahui juga gitu. Yeah. Risetnya kapan? Lalu pollingnya kapan gitu toh? Anda meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, ya toh? Jadi coba kalau Anda Tifa, Roy Suryo sama Desmond tunjukkan itu hasil researchnya, kapan terjadi pollingnya dan hasilnya dari berapa orang. Nah, itu realisasinya dipertanyakan, observasinya dipertanyakan seperti apa teman-teman. Di salah satu acara stasiun televisi kan itu ada acara debat ya membahas tentang riset. Ketika pihak Pak Jokowi menunjukkan hasil risetnya seperti apa, Roy Suryo CS itu tidak percaya teman-teman pada riset yang memang sudah melalui observasi, ditanya face to face ya, dari orang ke orang, kemudian diceritakan bagaimana prosesnya. Mereka tidak percaya. Lah, ini cuma mengatakan seperti itu. Riset algoritma tanpa memberikan data-data yang valid seperti apa teman-teman. Makanya ini banyak yang ngerespon. Saya tertarik banget dengan Mbak kita yang satu ini ya. Ini bukan sembarang survei lembaga atau apa katanya. Ini berdasarkan riset algoritma. Algoritma apa yang meriset ini? Itu pertama pertanyaan saya. Dijawab ya Mbak, tolong dijawab ya. Kemudian lembaga risetnya lembaga apa? Tentunya lembaga riset ini katakan meriset tentang ini dan hasilnya ini, datanya ini, kan begitu. Karena 93% yang tidak percaya dengan ijazah Pak Jokowi ini gede 93% itu. Ya, gede banget 93% itu. Iya.
Tapi saya juga masih bingung nih. Karena apa? Yang disampaikan Mbak ini ambigu. Maaf, nggak jelas, ngambang, nggak karuan arahnya. Karena apa? Yang disampaikan bahwa 93% rakyat. Rakyat mana? Rakyat Indonesia kah? Rakyat manakah? Rakyat algoritma kah? Jelas ya. Aduh, algoritma. Riset. Tipe manusia laknat. Kau sama aja dengan si Tompel, selalu kali mengataskan nama rakyat. Muncul kau bilang 93% rakyat percaya kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Muncul kau itu ya. Aku aja sebagai rakyat ya menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kau dan aku sama-sama nggak pernah melihat ijazah Pak Jokowi ya, jadi awak wajar mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kita ya kan beda versi. Kalau kau itu ya versi otak setan, iblis, wah segala macem. Riset apa sih Pak Atifa? 93% ini risetmu, orang riset dari rakyat Indonesia. Pak Atifa ngomong kok ya jeblak. Kalau sering membawa diksi ilmiah ataupun penelitian, ya seharusnya diberikan keterangan penelitiannya seperti apa, ada bentuk fisik penelitiannya seperti apa, survei ilmiahnya seperti apa, logisnya kayak gimana, dan lain-lain, teman-teman. Orang-orang gak bakalan percaya kalau hanya sebuah pernyataan ya. Apalagi ini sudah berani mengatakan 93% riset algoritma katanya. Aduh, ini saya nggak bisa ngomong lagi deh. Apa dikategorikan apa ini ya? Jadi kalau maling kan orang banyak maling itu maling panci ya atau maling alat dapur itu karena keterpaksaan, karena nggak punya uang. Ini pejabat yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, kok bisa-bisanya maling panci gitu loh. Kalau saya udah tabrak selesai dia, hari ini saya udah tabrak dia. Mungkin bulan depan dia udah masuk penjara. Bulan 9 dia udah masuk penjara. September. Saya targetin itu. Dia Roy Suryo, Target Bang Firdaus. Insya Allah masuk penjara. Saya menjadi pengacara ini apa sih? Saya bongkar rumah orang, saya gembok rumah orang, saya duduki rumah orang, tanah orang, pagarnya saya patah-patahin, saya robohin, bahkan saya pernah bakar rumah orang. Apa saya pernah di penjara? Kalau berdiri di atas kebenaran kita ngapain takut? Saya nangani perkara ekstrim-ekstrim semua, bisa dilihat track record saya di media sosial. Kalau saya dapat kuasa, saya nggak perlu persidangan. Kalau dapat kuasa, saya duduki rumah orang, saya jebol pintunya, saya masuk, saya turunkan anak buah saya. Bang Firdaus ini sih jelas banget sudah geram dengan apa-apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Bahkan punya target ya tadi dinyatakan bulan 9 katanya. Pengen memasukkan Roy Suryo tadi salah satunya ke sel penjara, teman-teman. Bukan hanya Bang Firdaus sih yang sudah geram, yang lainnya juga banyak tentunya. Album alumni, ya Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong ya. Ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31 tahun. Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke ya. Nah, terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Fakultas Kehutanan didirikan tahun 1963. Jadi buku ini tahun 1988, genap berusia 25 tahun. Jadi judulnya peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan, yang di bawah ini benar. Nah, dalam rangka peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM, dia menerbitkan buku album alumni Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1957 sampai tahun 1988. Nah, ini bukunya buku peringatan 25 tahun, benar. Dihitung dari tahun 63 ke tahun 88, 25 tahun. 25 tahun. Biar semoga
Tifa menyaksikan ini ya, biar dia paham juga seperti itu. Di tahun sekitar tahun 52, 53 sekitar itu ya, atau 51, antara tahun itu di Fakultas Pertanian didirikanlah bagian kehutanan. Itu diresmikan oleh Rektor UGM pertama, yaitu Dr. Sarjito, diresmikan menjadi namanya Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Jadi kehutanan menjadi bagian dari Fakultas Pertanian, dan bagian kehutanan mulai memasukkan mahasiswa di tahun 51-52 seperti itu. Nah, tadi disebut-sebut di buku tadi adalah album alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 57 sampai 88 ya tadi. Itu benar, karena apa? Mahasiswa yang masuk pertama di bagian kehutanan Fakultas Pertanian itu mulai mengambil mahasiswa baru di bagian kehutanan Fakultas Pertanian tadi adalah di tahun 51-52 seperti itu. Mereka ini yang di tahun 51-52 baru masuk, tahun 57 mereka lulus. Artinya apa? Mereka menjadi alumni pertama kehutanan seperti itu. Paham? Ya. Jadi tahun 57 itu adalah alumni kehutanan UGM yang saat itu masih menjadi bagian dari Fakultas Pertanian. Nah, kemudian ada kebijakan baru pemekaran, perkembangan pada tahun 1963 bagian kehutanan di Fakultas Pertanian memisahkan diri menjadi fakultas tersendiri, yaitu Fakultas Kehutanan sampai sekarang. Nah, Tifa harus paham, jangan bilang palsu. Ternyata Anda yang tidak paham, tidak ngerti, hanya ngawur. Nah, itu dia teman-teman, jawaban atas apa-apa yang dituduhkan oleh Tifa. Yang pertama mengenai riset ya, kemudian ini mengenai buku alumni. Berarti Tifa tidak mendalam ya melakukan observasinya. Yang memang harus itu, karena kan selalu meminjam kata ilmiah ataupun penelitian. Jadi pernyataan Tifa mengenai riset kemudian buku alumni itu sudah ada jawabannya. Seperti apa yang kita tonton tadi teman-teman. Nah, itu dia untuk informasi kali ini. Saya kira dicukupkan sekian. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.